Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini nih kita mau ajak Anda menyusuri sudut Tokyo yang mungkin jarang terdengar, tapi penuh cerita. Kita bakal ke sebuah area di Katsushika yang menyimpan jejak nama yang hilang. Namanya Hondencho. Kita gali yuk sejarahnya yang berlapis dan cali permata tersembunyi di sana. Iya, sumber kita kali ini lumayan seru nih. Ada catatan sejarah dari Wikipedia soal Hondencho dan nama-nama tempat lain di Katsushika. Terus ada laporan yang lebih dalam lagi soal sejarah dan titik-titik menarik di sana. Sama ada juga detail dari situs web tentang salah satu tamannya, Taman Honda. Oke, jadi misi kita bareng Anda kali ini membongkar lapisan sejarah ya, menemukan kisah-kisah yang mungkin mengejutkan, tempat-tempat unik yang bikin area ini menarik, terutama kalau Anda cari sisi lain Tokyo yang lebih otentik. Kita mulai dari yang agak bikin penasaran nih, nama tempat hantu. Hondencho ini dulu ada loh di peta, tapi sekarang secara administratif udah hilang. Kemana ya perginya? Nah, itu pertanyaan bagus buat mulai. Nama Hondencho emang udah nggak dipakai buat alamat resmi, tapi jejaknya tuh nggak benar-benar hilang kok. Jadi gini, asal-usulnya itu mulai tahun 1889. Waktu itu ada beberapa desa kecil, kayak Tateishi, Hokizuka, Umeda, dan lainnya. Mereka gabung jadi satu, namanya Desa Tateishi. Oh, Desa Tateishi awalnya. Tapi namanya nggak lama ya jadi Tateishi. Ini dibacanya Honden. Ini momen penting munculnya nama Honda secara administratif di wilayah itu. Desa ini terus berkembang, statusnya naik jadi kota Honda, atau Hondencho, tahun 1928. Wah, jadi kota. Tapi kayaknya nggak lama ya jadi kotanya. Singkat banget, cuma sekitar 4 tahunan lah. Tahun 1932, itu jadi titik balik besar buat Tokyo. Ada perluasan besar-besaran kota Tokyo. Semua wilayah di sekitarnya dicaplok, termasuk seluruh distrik Minami Katsushika, tempat Hondencho berada. Nah, akibatnya, status kota Hondencho dihapus, wilayahnya dilebur jadi bagian inti dari distrik Katsushika yang baru. Oke, jadi status kotanya hilang tahun 32. Tapi kok namanya bisa benar-benar pudar gitu dari penggunaan sehari-hari, bahkan sebagai bagian dari Katsushika? Apa cuma karena perluasan Tokyo aja? Perluasan Tokyo itu langkah awal sih. Tapi yang bikin benar-benar hilang dari alamat itu, datangnya beberapa dekade kemudian. Faktor utamanya itu penerapan sistem alamat baru, namanya Jukyo Hyoji. Sistem ini mulai dipakai nasional tahun 1960-an. Nah, buat area bekas Hondencho ini, perubahannya sekitar tahun 1966. Gimana ceritanya sistem baru ini bisa menghapus nama Hondencho? Jadi sistem Jukyo Hyoji ini kan ganti sistem alamat lama yang mungkin lebih deskriptif ya, pakai nama wilayah besar gitu, dengan sistem yang lebih standar. Pakai nama area kecil kayak Tateishi 1 Chome, Yotsugi 2 Chome, terus nomor blok, nomor bangunan. Jadi ya secara praktis nama Hondencho itu udah nggak relevan lagi buat nulis alamat surat, ngurus KTP, atau buat navigasi sehari-hari. Ya pelan-pelan kegeser ada gitu dari ingatan orang sebagai penanda lokasi. Tapi kayak hantu yang baik nih, jejaknya pasti masih ada dong ya? Di mana kita bisa nemuin sisa-sisa Hondencho ini? Oh tentu aja, warisannya masih hidup banget kok. Terutama di area-area yang dulu jadi jantungnya, kayak Tateishi sama Yotsugi. Dan yang menarik, meskipun nama administratifnya hilang, pembacaan Honden itu sendiri ternyata lumayan kuat. Masih nempel di nama-nama institusi penting loh. Misalnya nih, ada sekolah dasar Honda Kota Katsushika, terus ada juga sekolah menengah pertama Honda Kota Katsushika. Iya, sumber kita juga nyebut pos pemadam kebakaran Honda. Bahkan kantor polisi Katsushika yang sekarang, dulunya namanya kantor polisi Honda ya. Kayak gema masa lalu gitu ya. Persis. Terus jangan lupa juga Taman Honda di Tateishi Piga Chome. Di situs web tamannya itu jelas banget ditulis namanya dibaca Hondenkoen. Ini bukti fisik, ruang publik yang namanya langsung nunjuk ke entitas administratif yang udah nggak ada. Ini nunjukin gimana nama bisa bertahan ya, ngelampaui peta resmi, nempel di komunitas lewat tempat-tempat ini. Nih, bekas Hondencho ini kira-kira seluas apa dan mencakup apa aja sih? Biar kebayang gitu lokasinya. Wilayahnya lumayan signifikan loh, mencakup jantungnya Katsushika bagian barat lah. Ini termasuk sebagian besar Tateishi, terutama area 2 dan 3 Chome, terus sebagian 1 dan 4 Chome juga. Terus juga sebagian besar Yotsugi, ya bagian dari 1, 2, 4, sama 5 Chome. Bahkan agak nyebar dikit ke Higashi Yotsugi, Aoto, sama Horikiri juga.
Jadi kalau Anda jalan-jalan di area itu, sebenarnya Anda lagi napak tilas di tanah bekas Hondencho. Wah, menarik banget ngebayanginnya. Oke deh, mari kita masuk lebih dalam ke jantung bekas Hondencho ini, yaitu Tateishi. Nah, di sini nih cerita-ceritanya mulai unik banget. Kita mulai dari yang agak mistis. Tateishi sama. Nama Tateishi sendiri kan artinya batu berdiri ya. Tepat sekali. Dan Tateishi sama ini ya batu yang jadi asal nama tempat itu. Ini batu misterius yang dipuja di kuil kecil sederhana di Tateishi 8 Chome. Umurnya, wah, tua banget. Perkiraan paling muda aja nyebutnya udah lebih dari 620 tahun, dari zaman Muromachi. Tapi ada juga yang bilang mungkin dari zaman Kofun, abad ke-3 sampai ke-7 Masehi. Zaman Kofun, tua banget itu. Batunya dari mana asalnya? Secara geologis sih, udah diidentifikasi sebagai batu Boshu. Itu sejenis batu pasir, tufan, yang banyak ditemuin di Semenanjung Boso, di Chiba sana. Ada teori kuat nih kalau batu ini emang dibawa ke sini pas zaman Kofun, mungkin buat bahan bangun ruang makam kuno atau Kofun. Terus, di era Nara atau Heian gitu, mungkin dipakai lagi jadi semacam penanda jalan. Mungkin di jalur kuno Tokaido yang katanya dulu lewat sini. Lalu, gimana ceritanya batu ini bisa jadi objek pemujaan? Ada legenda menariknya ya? Legenda yang paling terkenal itu berkembangnya di zaman Edo. Waktu itu katanya bagian batu yang kelihatan di atas tanah masih lumayan tinggi, sekitar 60 cm. Tapi yang bikin heboh itu cerita kalau akarnya masuk dalam banget ke tanah. Dalam banget sampai nggak ada yang berhasil gali sampai dasarnya. Makanya dapat julukan Nigishi, artinya batu berakar. Cerita ini populer banget sampai masuk buku panduan wisata Edo terkenal, Edo Meishozue. Batu yang nggak bisa digali. Pasti bikin penasaran campur agak takut juga ya? Tentu aja. Nah, kayak banyak objek alam yang dianggap luar biasa lainnya, muncul cerita-cerita tambahan. Katanya nih, siapa aja yang nekat coba gali bakal kena sial atau musibah. Kombinasi rasa hormat, kagum, sama sedikit takut inilah yang akhirnya bikin penduduk setempat tahun 1811 resmi memuliakannya. Dibangunin kuil kecil, terus dipuja sebagai Tateishi Inari Daimyojin. Tapi bagian paling bikin kaget dari cerita Tateishi sama ini kan kondisinya sekarang ya. Batu yang dulu katanya tinggi, berakar dalam, sekarang malah hampir nggak kelihatan. Apa yang terjadi? Nah, ini bagian yang paling ironis sekaligus menyentuh. Batu ini emang menyusut drastis banget selama berabad-abad. Ya, pasti ada faktor alam, kayak pelapukan, penurunan tanah gitu. Tapi ada faktor manusia yang signifikan banget dan unik, yang bikin prosesnya makin cepat. Ya keyakinan masyarakatnya sendiri. Keyakinan yang bikin batunya menyusut, gimana ceritanya kok bisa? Jadi, orang zaman dulu itu percaya kalau serpihan dari batu keramat Tateishi sama ini punya kekuatan magis. Ada yang percaya bisa nyembuhin penyakit kalau dibawa atau diminum. Terus, pas periode perang, kayak perang Tiongkok-Jepang sama Rusia-Jepang di akhir abad 19, awal abad 20, muncul keyakinan baru yang kuat banget. Serpihan batu Tateishi sama bisa jadi jimat penolak peluru atau hidan. Jadi orang-orang beneran ngikis batu itu buat ambil serpihannya jadi jimat. Wah, nggak kebayang. Betul. Akibat dikikis terus-terusan sama banyak orang bertahun-tahun, ditambah faktor alam tadi, batu yang dulu tegak berdiri itu ya sekarang cuma nyisa bagian kecil banget di permukaan tanah. Mungkin cuma beberapa senti tingginya. Kecil banget. Makanya sekarang dilindungi pakai pagar besi di tengah kuil kecil itu, biar nggak hilang sama sekali. Sungguh kontras yang luar biasa ya. Wujud fisiknya hampir lenyap, tapi justru karena keyakinan kuat orang-orang sama batu itu. Ini kayak artefak yang dimakan sama maknanya sendiri gitu ya. Monumen hidup yang secara fisik dibentuk atau ya dalam kasus ini dihabiskan sama imajinasi kolektif, harapan, dan kebutuhan spiritual komunitasnya selama ratusan tahun. Buat Anda yang cari cerita di balik layar Tokyo, sesuatu yang jauh di luar kuil-kuil megah, Tateishi sama ini permata tersembunyi yang nyimpen makna berlapis banget. Oke, dari batu keramat yang menyusut, kita pindah ke sisi lain Tateishi yang terkenal nih, yaitu budaya minumnya yang khas, Senbero. Konsepnya sih simple ya, bisa mabuk dengan 1.000 yen. Tapi di baliknya ada sejarah yang lumayan kompleks kan? Tentu saja. Budaya Senbero yang identik sama Tateishi ini bukan cuma soal murahnya aja, tapi akarnya kuat di sejarah sosial ekonomi area ini, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Sumber-sumber kita nunjukin kalau sebelum dan selama perang, Tateishi itu kawasan industri yang lumayan penting. Banyak pabrik di sana, termasuk yang bikin kebutuhan militer. Terus hubungannya sama budaya minum pasca perang gimana? Nah, setelah perang selesai, banyak pabrik kan tutup atau ganti fungsi. Buat hiburan para pekerja yang mungkin kehilangan kerjaan atau lagi susah, didiriin deh tempat-tempat hiburan sederhana yang di catatan sejarah disebut Ianjo.
Terus, pas pasukan sekutu datang ke Jepang, banyak tempat ini berubah jadi fasilitas buat ngelayanin tentara sekutu. Namanya fasilitas RAA. Dan dari situ berkembang jadi Senbeo. Lama-lama, area ini, terutama di sekitar stasiun ya, berkembang jadi yang namanya Akasen, atau Distrik Lampu Merah. Lumayan ramai pada masanya sebelum akhirnya dilarang tahun 1958. Nah, sejarah yang berlapis dan agak keras ini, kawasan industri, tempat hiburan pasca perang, distrik lampu merah, ikut ngebentuk karakter unik Shitamachi, atau kota tua di Tateishi yang kita lihat sekarang. Karakter Shitamachi yang lahir dari sejarah itu kayak gimana sih? Suasananya itu cenderung lebih terbuka, nggak kaku, penuh semangat tapi juga santai gitu, dan relatif toleran sama macam-macam orang dan gaya hidup. Lingkungan kayak gini nih yang jadi lahan subur buat budaya Senbero berkembang. Tempat makan, minum yang sederhana, murah, meriah, nggak ngejudge orang. Tempat orang bisa santai habis kerja keras tanpa perlu keluar duit banyak. Di mana kita bisa ngerasain atmosfer Senbero ini langsung di Tateishi? Ada beberapa tempat ikonik. Yang paling terkenal mungkin Nonbei Yokocho. Artinya, gang pemabuk. Itu lorong sempit, isinya bar-bar kecil sama kedai makan yang nuansa zaman Showa-nya kental banget. Terus ada juga jalan perbelanjaan Tateishi Nakamise, itu arkade belanja ketutup yang kayak membekukan waktu juga. Di Nakamise itu ada toko-toko legendaris katanya ya? Betul loh. Misalnya ada toko daging Aichiya yang populer banget karena jual gorengan murah-murah, kayak katsu, koroke, cocok buat teman minum bir. Atau toko Kurai Shoten yang jual macam-macam lauk rumahan siap makan. Semuanya itu cerminan esensi Senbero. Enak, terjangkau, sederhana, otentik. Ini bukan pengalaman makan mewah ya, tapi pengalaman kultural yang kaya banget. Sayangnya nih, pengalaman otentik ini mungkin nggak selamanya ada ya. Nah, itu dia kekhawatirannya. Kayak banyak area Shitamachi lain di Tokyo yang lokasinya strategis, dekat stasiun, Tateishi sekarang lagi hadapin rencana pembangunan ulang yang lumayan besar. Banyak bangunan tua, termasuk sebagian Nonbei Yokocho, dan area sekitar Nakamise, rencananya mau dibongkar, diganti bangunan modern. Jadi ini bukan cuma soal minuman murah ya, tapi lebih ke kesempatan ngerasain atmosfer budaya yang lahir dari sejarah unik, yang mungkin bentar lagi berubah atau malah hilang. Ada semacam urgensi gitu ya kalau mau ngalamin. Tepat. Datang ke tempat-tempat Senbero di Tateishi sekarang ini tuh kayak masuk ke sepotong era Showa yang masih hidup. Kesempatan buat ngerasain denyut nadi komunitas lokal secara langsung. Dan mungkin nggak akan bisa keulang lagi di masa depan. Ini daya tarik tersembunyi yang nawarin pengalaman Tokyo yang beda banget. Gak keras di Tateishi dengan batu keramat dan Senbero-nya, kalau kita geser dikit ke tetangganya, Yotsugi, kita malah nemu lapisan sejarah yang jauh lebih modern dan bisa dibilang cukup mengejutkan kaitannya sama budaya pop global. Iya, Yotsugi ini contoh menarik banget gimana budaya populer zaman sekarang bisa nyatu, bahkan bikin lingkungan tradisional jadi hidup lagi. Kuncinya ada di satu nama, Takahashi Yoichi. Pencipta manga dan anime legendaris Captain Tsubasa itu? Persis, Takahashi Yoichi ternyata asalnya dari Yotsugi. Nah, ikatan lokal ini yang dimanfaatin pinter banget sama Pemda Katsushika. Mereka jadiin Yotsugi, sama sebagian Tateishi juga, sebagai destinasi ziarah atau Seichi Junrei buat para fans Captain Tsubasa dari seluruh dunia. Jadi ini semacam strategi pariwisata yang unik gitu ya? Lebih dari sekedar strategi pemasaran sih. Ini perpaduan antara kebanggaan komunitas lokal sama salah satu putra daerah mereka yang mendunia dengan fenomena fandom global. Hasilnya, pengalaman yang unik banget buat pengunjung. Gimana biasanya pengalaman ziarah Kapten Tsubasa ini dimulai? Titik awalnya biasanya stasiun Yotsugi di jalur Keisei. Stasiunnya sendiri udah dirombak total pakai tema Kapten Tsubasa. Mulai dari papan nama stasiun, poster gede di dinding, gambar karakter di tangga dan pilar, bahkan pengumuman di stasiun kadang pakai lagu tema animenya. Rasanya kayak langsung masuk ke dunia Tsubasa begitu turun dari kereta. Terus dari stasiun, fans bisa ngapain aja? Dari situ bisa mulai petualangan kecil, kayak buru harta karun modern gitu. Tujuannya nemuin 8 patung perunggu karakter utama Captain Tsubasa yang sengaja disebar di macam-macam lokasi di Yotsugi dan Tateishi. Misalnya patung Tsubasa Uzora yang lagi nendang salto ada pas di depan stasiun Yotsugi. Patung partnernya, Taro Misaki, ada di Taman Shibue.
Terus patung kiper Genzo Wakabayashi sama rivalnya Kojiro Hyuga ada di Taman Yotsugi Tsubasa. Adanya patung-patung ini secara efektif ngubah lingkungan pemukiman biasa jadi kayak museum terbuka raksasa gitu ya. Fans bisa jalan kaki, nyusurin jalan kecil, taman lokal, jembatan, sambil nyari dan foto sama patung idola mereka. Cara yang seru buat jelajahin area itu. Kalau kita lihat dari sudut pandang lebih luas nih, fenomena Captain Tsubasa di Yotsugi ini nunjukin apa ya? Ini contoh brilian gimana budaya populer, ya manga dan anime dalam hal ini, bisa jadi motor penggerak baru buat sebuah area. Menciptakan daya tarik wisata yang spesifik dan kuat banget. Dasarnya ikatan emosional baik ikatan lokal ke Takahashi Sensei maupun ikatan global fans ke Tsubasa. Bisa dibilang ini strategi permata tersembunyi gaya baru yang berhasil narik pengunjung. Selain jadi tanah suci Captain Tsubasa, Yotsugi juga punya misteri sendiri ya soal asal namanya. Yotsugi kan secara harfiah bisa berarti 4 pohon atau 4 kayu. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu ya. Benar. Asal nama Yotsugi ini ternyata ada beberapa versi cerita atau teori, dan nggak ada satupun yang bisa dipastiin benar 100%. Justru ketidakpastian ini yang nama pesonanya. Apa aja sih teori utama soal asal nama Yotsugi? Sumber kita nyatet setidaknya ada 3 teori populer. Teori pertama, yang paling gampang dibayangin, ya dulu emang ada 4 pohon gede, Yotsunoki, yang jadi penanda penting di area ini. Makanya dinamain gitu. Cukup masuk akal ya. Teori kedua. Teori kedua agak lebih rumit, ada hubungannya sama objek keagamaan. Di kuil Saikoji, di Yotsugi 1 Chome, ada patung kayu Pangeran Shokoku. Nah, konon katanya kepala patung ini dibuat dari gabungan 4 potong kayu beda, Shiki atau Yotsugi. Bahkan ada ukiran nama Shiki Zenyu di patungnya, mungkin nama pembuatnya. Jadi nama tempat dikaitin sama cara bikin patung dan nama yang terukir itu. Menarik. Terus teori ketiga, yang katanya paling dramatis. Teori ketiga ini melibatkan tokoh sejarah besar, Minamoto no Yoritomo, pendiri Keshogunan Kamakura. Ceritanya, pas Yoritomo lagi bawa pasukan ke utara buat naklukin Oshu, dia lewat area Yotsugi sekarang ini. Konon, pasukannya lewat pas jam 4 dalam sistem waktu dulu disebut Yotsudoki. Kira-kira jam 10 pagi atau 10 malam lah. Nah, momen jenderal lewat jam segitu diabadikan jadi nama tempat. 4 pohon, 4 potong kayu, atau jam 4. Kita nggak tahu pasti ya yang mana. Dan justru itu intinya. Ketidakjelasan ini bikin Yotsugi kerasa beda. Ada ruang buat imajinasi, buat milih cerita mana yang paling seru buat Anda. Nambah lapisan makna pas Anda jalan-jalan di sana. Menarik juga ya, Yotsugi ini ternyata pernah punya masa lalu yang lebih gemerlap, sempat dijuluki Ginzanya Katsushika. Iya, itu periode singkat tapi menarik setelah perang. Yotsugi sempat jadi pusat hiburan yang lumayan rame buat ukuran Katsushika waktu itu. Kabarnya sampai ada 3 bioskop di sana. Itu nunjukin ramenya kan. Tapi ya, seiring waktu, pola hiburan berubah. Keramaiannya pelan-pelan pudar. Dan sekarang Yotsugi kembali jadi... Sekarang Yotsugi ya pada dasarnya area pemukiman yang tenang aja. Kalau Anda pengen suasana lebih santai setelah mungkin heboh di Tateishi, atau habis buru patung Tsubasa, jalan-jalan di jalan perbelanjaan Shibue itu bisa jadi pilihan. Itu Shotengai lokal yang masih pertahanin atmosfer tenang bersahaja. Tempat Anda bisa lihat sekilas kehidupan sehari-hari penduduknya. Terakhir nih, kita balik sebentar ke nama yang memulai diskusi kita, Honda atau Honden, dengan lihat taman kecil di Tateishi Tigacho. Taman Honda atau Honden Coin. Lokasinya lumayan penting karena nggak jauh dari stasiun Tateishi dan deket juga sama lokasi bekas kantor balai kota Hondencho dulu. Jadi namanya yang jelas pakai bacaan Honden ini jadi kayak pengingat spasial sejarah area itu. Apa fungsi utama taman ini sekarang? Kelihatannya nggak terlalu besar ya dari info yang ada? Ukurannya emang kecil sih, cuma sekitar 793 meter persegi. Fungsi utamanya sekarang praktis banget. Jadi salah satu pangkalan atau titik kumpul buat pencegahan bencana, Bosai Kyoten, buat warga sekitar. Fasilitasnya juga banyak yang dukung fungsi ini. Selain tempat duduk sama mungkin sedikit area hijau gitu? Iya, selain bangku-bangku, ada toilet ramah disabilitas yang bisa jadi toilet darurat juga pas bencana. Ada juga tangki air bawah tanah, sama gudang kecil buat logistik darurat. Buat rekreasi sehari-hari sih fasilitasnya sederhana aja. Ada perosotan kecil buat anak-anak, sama semacam alat fitness ringan, kayak alat naik turun gitu, mungkin buat lansia ya. Taman ini ternyata udah lumayan lama ya, buka tahun 1973.
Apa selalu kayak gini? Menurut beberapa ulasan pengunjung yang kita temuin sih, taman ini hasil renovasi dari taman yang lebih tua. Ada yang ingat versi lamanya, katanya dulu ada mainan lebih banyak, kayak perosotan beton, ayunan, meja pingpong, mainan pegas. Ada juga yang bilang taman ini pernah jadi lokasi syuting drama Jepang populer tahun 90-an, Koko Kyoshi. Jadi sekarang lebih fokus ke fungsi praktis sama tempat santai gitu ya? Kelihatannya gitu. Ulasan yang baru-baru ini cenderung bilang tempatnya nyaman buat duduk-duduk, mungkin makan siang bekal, kan ada 7-Eleven dekat situ, atau nikmatin sakura pas musimnya. Katanya banyak burung merpati juga. Jadi mungkin bukan tujuan utama buat main aktif ya, tapi lebih kayak oase kecil yang fungsional dan pengingat sejarah lewat namanya. Taman ini juga kerjasama sama Taman Honda kedua di dekatnya sebagai pangkalan bencana gabungan. Jadi dari penjelajahan kita hari ini nih, kita udah nyusurin jejak nama Hondencho, kita nemuin gimana sejarahnya tetap hidup dan berdenyit di Tateishi dan Yotsugi lewat macam-macam wujud ya. Ada batu keramat yang nyusut karena kekuatan keyakinan, budaya minum senbero yang lahir dari sejarah pasca perang, ziarah anime yang hubungin bangga lokal sama fandom global, misteri di balik nama tempat, sampai taman kecil fungsional yang namanya jadi gema masa lalu. Apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, ini pengingat kalau kota kayak Tokyo itu ibarat buku dengan banyak lapisan halaman sejarah. Walaupun nama administratif ganti atau hilang, cerita-cerita itu tetap ada kok. Nyempil di sudut jalan, di kuil kecil, kedai minum tua, bahkan bentuk patung anime. Menjelajahi area kayak bekas Hondencho ini nawarin kesempatan buat baca halaman yang lebih dalam. Lebih dari sekedar atraksi utama yang gemerlap. Ini soal nyambung sama narasi lokal yang otentik dan lihat sendiri gimana kota terus tumbuh dan berubah. Dan ini bawa kita ke pertanyaan buat direnungkan nih buat Anda. Pas kita lihat tempat dengan atmosfer unik yang rapuh kayak Nonbe Yokocho di Tateishi, yang hadapin ancaman pembangunan ulang yang bisa ngapus karakternya selamanya, tanggung jawab apa kalau ada yang kita punya? Mau sebagai pengunjung sesaat atau penduduk kota, buat setibanya nyoba ngerasain, dokumentasiin, atau sekedar sadar sama atmosfer yang memudar ini sebelum benar-benar hilang. Dan mungkin pertanyaan yang lebih dekat lagi, kalau Anda coba lihat lingkungan Anda sendiri dengan kacamata yang sedikit beda, kira-kira cerita tersembunyi apa aja ya yang nunggu buat ditemuin di balik keseharian?